Ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami selalu Kau ingatkan untuk menjadi lebih mendalam, untuk memurnikan hidup kami, untuk menjadi lebih dekat dengan Engkau. Bantu kami ya Bapa, dalam kelemahan dan keterbatasan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita ditegur oleh Yesus. Semua dari kita ditegur untuk hidup tidak hanya dalam kedangkalan, tapi harus lebih daripada itu, harus lebih mendalam daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Dan Yesus mengatakan, seandainya hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak layak masuk kerajaan surga. Dan Yesus memberikan contoh orang tidak hanya bisa membunuh, tetapi lebih daripada itu. Ketika berkata kasar, ketika kita menghujat seseorang, maka itu jauh lebih berat hukumannya. Kenapa jauh lebih berat dari hukumannya? Karena dengan berkata menghujat, menghukum, dengan kata-kata kasar itu menimbulkan stigma dalam diri orang tersebut sehingga tersimpan cukup lama. Karena itulah maka kita harus menjaga mulut kita harus menjaga panca indera kita, dan lebih daripada itu kita juga harus menjaga apa yang dalam batin kita. Karena apa yang dari panca indera kita berasal dari batin kita. Dan itu juga merupakan hukuman. Jadi sekali lagi Yesus mengajak kita untuk masuk secara radikal dari yang dangkal, lahiriah, lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi. Itu yang diminta oleh Tuhan kepada kita di bacaan yang hari ini. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang Yahudi, orang Farisi, ya, orang Saduki. Dan ini merupakan sesuatu yang ya semacam tantangan, juga semacam dorongan, juga semacam peringatan juga. Karena kalau kita tidak sampai kepada sesuatu yang lebih dalam, lebih suci, lebih murni, lebih bersih, maka kita tidak layak mengikuti kerajaan Allah, untuk masuk dalam kerajaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat contoh pada orang kudus yang kita rayakan hari ini, Santo Antonius dari Padua. Seorang yang sangat membara, sungguh-sungguh punya semangat daya yang luar biasa, sehingga di usianya yang masih sangat muda dia sudah menunjukkan seorang yang sungguh-sungguh, ya, dengan khotbah-khotbahnya yang luar biasa, yang menarik pada orang lain, karena yang khotbahnya selalu bersifat biblis dan seterusnya. Meskipun usianya hanya 36 tahun, tapi ternyata Tuhan telah mengubah orang bukan karena usia, karakter, sifat, watak seseorang bukan karena usia tua sehingga dia menjadi bijak. Di usia muda pun orang bisa menjadi bijak. Dan ini tantangan bagi Anda, bagi saya juga, ya, bahwa kita harus mencari Tuhan di atas segala sesuatu. Dan itulah yang diminta dalam bacaan pertama hari ini. Yang kedua, hari ini juga kita bisa melihat bagaimana Nabi Elia berdoa 7 kali dengan berlutut, bersujud 7 kali bahwa akan ada hujan. Ya, dan ternyata setelah ketujuh cara itu, ketika dia berdoa, maka muncullah Nabi Elia dengan mujizatnya, hujan turun. Jadi kita tidak boleh putus asa ketika doa kita tidak terjawab, ya, atau tidak terpenuhi pada pertama kali, kedua dan ketiga, bahkan sampai ketujuh kali pun. Ini menandakan bahwa kita harus tekun, tabah dalam memohonkan sesuatu dari Tuhan. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga kita menjadi tekun dan tabah untuk menjadikan hati dan pikiran kita menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih bermutu, lebih mendalam lagi. Tuhan memberkati Anda.
memberkati saya, memberkati kita semua, dan kita berani untuk membawa Kristus kepada orang lain dan membuat kita tetap tekun, karena bukan aku, tapi Kristus yang sungguh-sungguh menguatkan kita semua dan memenuhi apa yang kita minta. Tuhan memberkati Anda semua sehingga kita kuat dan tabah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.